Bab 1852. Lydia membuat pedang. Mileye sedikit malu. Dia tahu jarak antara dia dan Lydia terlalu jauh sekarang. Lydia tiba-tiba berkata dengan lembut, "Mesti pelan-pelan." Faktanya hanya untuk Mile saja. Jika itu adalah orang lain, Lydia bahkan tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Menyuruh dia membahas dengan hal-hal tingkat rendah seperti itu. Mungkin merasa hidup terlalu panjang. Mile menganggukkan kepala, "Aku sudah ngerti. Kalau begitu Lydia, mari kita bahas tentang ruang hampa ini." Lydia berpikir sejenak, lalu merentangkan kedua telapak tangannya, dan sebuah dimensi waktu tiba-tiba muncul di tangannya. "Bisakah kamu melihat perbedaannya?" Mileye melihat dimensi waktu tersebut, dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku bisa melihatnya. Tapi, aku ingin mendengar pendapat darimu, Lydia." Lydia memutar matanya ke arah Mile. "Dasar." Mileye tertawa terbahak-bahak. Di dalam menara penjara alam, menara kecil mendesah pelan. Di dunia ini, hanya Mile yang berani usil di depan Kak Destiny. Jika orang lain berani omong kosong, Kak Destiny akan langsung berkata, "Di mana rumahmu?" Lydia menjelaskan, ruang hampa tidak terbatas dan abadi. Jika kamu melihat lebih detail, kamu akan menemukan sungai panjang dimensi waktu di tanganku adalah tidak terbatas. Saat mengatakan itu, dia melepaskan tangan kanannya. Dalam sekejap, sungai panjang dimensi waktu menjadi semakin besar, dan pada akhirnya benar-benar menutupi seluruh dunia, termasuk galaksi yang tak berujung. Lydia menatap Mile, "Selama aku bersedia, sungai panjang dimensi waktu aku bisa menutupi seluruh alam semesta." Mileye terdiam. Mereka berdua berada di alam menaiki langit yang sama, tapi perbedaannya terlalu besar. Mileye bertanya lagi, "Lydia, bagaimana dengan alam absolut?" "Absolut." Lydia merentangkan telapak tangannya. Sungai panjang dimensi waktu dunia di sekitarnya langsung memadat menjadi sebuah pedang. Mile terkejut, "Ini?" Lydia berkata, "Absolut adalah mewujudkan dimensi waktu, yang berarti mengubah dimensi waktu. Mampu mencapai tingkat ini berarti dia benar-benar menguasai esensi waktu dan ruang waktu." Setelah mengatakan demikian, dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan lagi, "Jika dapat menguasai ruang waktu dan esensi waktu, kamu tidak hanya dapat mencapai ketidakterbatasan, tetapi kamu juga bisa langsung mencapai alam absolut fana." Mile ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, "Bagaimana cara memahami ruang waktu dan esensi waktu?" Lydia tidak berbicara. Mileye berkata dengan suara yang serius, "Sangat sulit, kan?" Lydia menggelengkan kepala, "Tidak sulit. Tapi, perlu memakan waktu." Mile segera bertanya, "Berapa lama?" Lydia menatap Mile, "Lihat bakat pribadi." Mileye bertanya lagi, "Jika aku, kira-kira perlu berapa lama?" Lydia ragu-ragu untuk mengatakannya. "Mileye." Lydia berkata, "Aku salah tadi. Ini bukan tentang bakat pribadi, tapi basis pribadi. Kak, basis kamu tidak terlalu bagus, jadi kamu perlu memahami ruang waktu dan esensi waktu, sama dengan memulai dari awal." Mile berkata dengan suara yang dalam, "Berarti akan memakan waktu yang sangat lama, kan?" Lydia menganggukkan kepala. Mileye bertanya dengan lembut, "Kira-kira berapa lama?" Lydia tiba-tiba melebarkan telapak tangannya. Menara kecil yang berada di tubuh Mile langsung mendarat di tangannya. Melihat menara kecil yang berada di tangannya, Lydia mengerahkan sedikit kekuatan tangan kanannya. Bom! Menara kecil bergetar hebat. Mileye segera bertanya, "Ini?" Menara kecil juga buru-buru berkata, "Majikan muda, tolong." Mile menatap Lydia dan hendak berbicara. Pada saat ini dunia di sekitarnya tiba-tiba menjadi ilusi.
Seiring dengan lambaian lengan baju Lydia, seluruh dunia kembali normal. Miley merasa sedikit bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Lydia tiba-tiba menyerahkan menara kecil itu kepada Miley. Aku merombaknya, sekarang dunia di dalamnya sudah berbeda dengan luar. Miley mengedipkan mata, sudah berbeda. Lydia menganggukkan kepala, latihan pedang fana dan pedang dewa di dalam. Tidak peduli jenis pedang apa, asalkan tidak bergantung padanya saja. Mengenai hati ketergantungan, sekarang kamu telah menaklukkan hatimu, kesalahan tingkat rendah seperti itu tidak akan terjadi lagi. Miley mengangguk dengan pelan, aku sudah paham. Kemudian, dia menatap Lydia, Lydia, pedang apa yang ingin kamu buat untukku? Lydia berhenti dan berkata, sebuah pedang khusus, dan hanya kamu yang bisa menggunakannya. Saat berbicara, dia melirik ke langit berbintang yang berada di depannya dan berkata, mulai dari ruang waktu. Setelah mengatakan demikian, dia merentangkan telapak tangannya, lalu menepuk dengan pelan. Setelah tindakan ini, ruang hampa yang berada di depan mereka berdua mulai hancur sedikit demi sedikit. Perlu mengatakan bahwa Miley agak bingung saat ini, ruang hampa yang berada di depannya sedang hancur. Penghancurkan semacam ini tidak bersifat merusak, tetapi sedang mengubah struktur ruang hampa. Lydia sedang merombak ruang hampa. Pada saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, majikan muda, dia sedang mengubah aturan. Miley berkata dengan suara yang serius, mengubah aturan. Menara kecil berkata dengan ketakutan, iya. Dia sedang mengubah aturan alam semesta ini. Dia. Miley menatap Lydia yang berada di depannya, jejak kerumitan muncul di matanya. Seberapa kuat Lydia ini? Sebelumnya dirinya mengatakan ingin melampaui dia, apakah ucapan ini terlalu berlebihan? Dunia klan Yuan. Pada hari ini, seorang lelaki tua tiba-tiba datang ke dunia klan Yuan. Di dada lelaki tua itu terdapat kalimat yang besar dan hitam, yakni iblis surgawi. Kerajaan iblis surgawi. Dan orang yang berada di samping lelaki tua itu adalah Angelin. Angelin tidak berbicara, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Pada saat itu, seorang pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul tidak jauh di depan mereka berdua. Pria berpakaian hitam itu melirik lelaki itu dan berkata sambil tersenyum, ternyata Raja Siluman ketiga dari kerajaan iblis surgawi berkunjung secara pribadi. Raja Siluman ketiga melirik pria tersebut, Galvin Lee, Small Cave. Dikenal orang dunia sebagai alam ruang waktu yang tak terkalahkan. Galvin tersenyum simpul, berlebihan pujiannya. Raja Siluman ketiga tiba-tiba menoleh. Ternyata orang dari dunia kuno juga datang, mengapa tidak keluar? Setelah itu, ruang hampa yang berada di sebelah kanan Raja Siluman ketiga tiba-tiba terbelah. Detik berikutnya, seorang wanita perlahan-lahan keluar. Wanita itu mengenakan gaun putih, topi putih, dan syal kasa di wajahnya, tangan memegang parang sepanjang 3 kaki. Ketika melihat wanita itu, Raja Siluman ketiga mengernyit, kamu adalah Gaby dari dunia kuno. Gaby. Ketika mendengar nama ini, mata Galvin langsung menyipit. Dia melirik wanita gaun putih tersebut, jiwa pertarungan muncul di matanya. Gaby melirik ke bawah, mata air keabadian tingkat dewa ada di tangan Miley. Raja Siluman ketiga berkata, saat ini bocah itu berada di sisi wanita misterius. Jika ingin mendapatkan mata air keabadian tingkat dewa ini, maka harus membunuh wanita ini dulu. Bunuh wanita bergaun polos itu terlebih dahulu. Ketika mendengar perkataan Raja Siluman ketiga, Angelin yang berada di samping ini memejamkan matanya perlahan-lahan. Dia telah membujuk mereka. Tapi, tidak ada yang mendengarkannya. Gurunya berada di kerajaan iblis surgawi.
Jangan dia, bahkan perkataan gurunya di dalam kerajaan iblis surgawi juga tidak terlalu berfungsi. Pada saat ini, Raja Siluman ketiga tiba-tiba menatap Anglin. Bisakah dia membunuh alam ruang waktu secara instan? Anglin menganggukkan kepala. Raja Siluman ketiga mengangguk pelan, tetapi tidak berbicara. Saat ini, Galvin tersenyum dan berkata, pembunuhan instan level yang sama. Bukankah ini merupakan hal yang sangat sederhana? Gaby yang berada di sampingnya juga berkata, iya sangat sederhana. Raja Siluman ketiga tiba-tiba berkata, bekerja sama membunuh wanita ini terlebih dahulu, barulah kita membahas tentang kepemilikan mata air keabadian, apakah ada yang mempermasalahkannya? Galvin mengangkat bahunya, tidak ada. Gaby melirik Raja Siluman ketiga, mengangkat alisnya dan berkata dengan bangga, apakah perlu kerja sama? Bersambung.